Saksi tadi menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan itu bertentangan dengan KUHP. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut saksi, kalau begitu apa yang harus dilakukan penyelidik ketika alat bukti belum ditemukan? Mau diulangi dulu, Pak? Ya, Gimana? tadi saksi menerangkan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak dikenal di dalam KUHP. Lalu saksi kan latar belakangnya reserse, bahkan pernah belajar ke Amerika ya. Nah, pertanyaan saya, jika menghadapi satu perkara seperti itu, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang penyelidik? Ya, jadi dari awal sudah saya katakan, pertama jelas harus ada laporan polisi. Harus ada laporan polisi. Jadi kemudian setelah laporan polisi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan. SPDP. Ya. Ya, Karena dalam KUHP penjelasan dari pasal-pasal tersebut, ya, penyelidik itu tidak bisa bekerja sendiri dengan membuat surat perintah penyelidikan. Penyelidikan itu atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Berarti harus ada surat perintah berdasarkan laporan polisi dan SPDP. Ya, Gitu loh. Jadi kalau dikeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian diperiksa lapor, ya, kemudian dihentikan SP2 lidik, ya. penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, nggak bisa berhenti. Terima. Jadi pengertian Nah, kalau penyelidikan. intelijen itu Ya. bangun tidur melihat batu di tengah jalan, bikin laporan penyelidikan, nggak ada masalah. Penyelidikan. Ya. Mungkin ada yang masang mau mengadakan apa namanya begal dan sebagainya. Iya, iya. Itu intel. Tapi kalau reserse harus ada laporan polisi, bukan dumas, bukan laporan biasa. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak di dalam penyelidikan itu mengadakan penyitaan barang bukti begitu? Penyelidikan. Penyelidikan tidak bisa melakukan penyitaan. Penyelidikan tidak bisa melakukan. Karena penyitaan itu harus minta penetapan pengadilan. Ya. Pengadilan menerbitkan penetapan pengadilan harus ada laporan polisi. Laporan polisi. Harus ada surat perintah dimulai Ya. penyidikan, terus ada berita acara penyidikan. Itu tidak hal yang mudah, bukan asal ngambil kemudian disita, bukan. Ya. Tadi ditanya rekan kami dan oleh majelis hakim, saksi menerangkan mengikuti perkembangan tentang ijazah. Apakah saksi mengikuti berita bahwa Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Dirtirpidumnya pada saat itu Brigadir Jenderal Polisi Johamdani melakukan penyitaan ijazah itu, saksi mendengar ya, mendengar ya. Menurut saksi, pengalaman yang begitu panjang sebagai reserse dan khususnya penyidik, apakah itu dibenarkan? Ya, tadi saya jelaskan kepada yang mulia hakim, para hakim tadi, kalau itu disita menjadi barang bukti, berarti itu barang hasil kejahatan. Barang hasil kejahatan. Secara tersurat dan tersirat seperti itu seharusnya. Begitu ya. Baik. Saya kepada fisik tadi di awal, saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Ya. Pernah. Saya ingin lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Mohon maaf. P28. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Baru hari ini, tapi gambarnya sama. Sumbernya sama. Iya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik
2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya, bulan Februari. pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Beda jauh. Ya, jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui, ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya. Jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan nih, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya, kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ. Baik, terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, tentunya kami juga, adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya. Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Dua itu, saksi. Iya, bagi saya beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan kepada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi. Kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa, dari 80 sampai 85 diperiksa juga, mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah,
Kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Seperti masalah merek. Merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazah ini asli seperti itu, karena pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai tergugat. Dalam pandangan saudara saksi, bagaimana ketika ijazah ini menjadi polemik dan lain sebagainya yang mohon maaf menjadikan masyarakat menjadi antara percaya dan tidak percaya, terbelah. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bagaimana bersikap? Apakah ketika ada warga negara yang menggugat dengan itikat baik di Pengadilan Negeri Surakarta yang terhormat ini, apakah seharusnya menunjukkan bahwa ijazah asli itu perlu? Ya, sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini. Saya tahun 1999 itu kasus Bulogit saja, untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja beliau siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Jadi dan itu diperiksa di istana waktu itu. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapanpun lah kadang-kadang ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi, perlu polisi. Saya rasa, saya selalu katakan pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik situ. Kalau polisi baik menurut saya, ya menurut ukuran saya masih ada 99% lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna, biasanya muaranya nanti kan ke pra-peradilan di situ, atau proses. Jadi proses criminal justice system ini harus ditempuh semuanya. Jadi ya mohon maaf pada para hakim nanti, reformasi di bidang penegakan hukum ini mungkin juga harus dilakukan selain reformasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden ini, reformasi Polri tadi. Cukup Yang Mulia. Terima kasih Jenderal. Silakan dari tergugat satu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Ugro, mohon maaf, mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam perkara ini ya Pak ya. Jadi sesuai sumpah yang diucapkan oleh Bapak, dalam hal ini Bapak dihadirkan sebagai saksi fakta yang majelis ya, bukan sebagai ahli. Namun demikian meskipun di dalam keterangan Bapak terdapat pendapat-pendapat untuk menghormati persidangan, kami sangat menghargai dan semuanya kami tanggapi di dalam kesimpulan. Baik Bapak, ini saya akan lebih fokus pada pokok yang disengketakan oleh pihak penggugat. Bapak apakah mengetahui terkait dengan pokok yang peristiwa yang disengketakan dalam perkara ini tentang apa? Secara pasti Bapak apakah mengetahui Bapak? Ya, saya diberitahu sama Pak Taufik tentang ada gugatan CLS tadi, berkaitan dengan ijazah yang diduga palsu Pak Jokowi itu. Jadi gugatan CLS itu gugatan yang diajukan oleh warga negara kepada penyelenggara negara ya Pak ya. Yang Bapak ketahui, apakah Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, meskipun
dalam nomenklatur disebut Presiden ke-7 RI dapat disebut sebagai pejabat Bapak atau penyelenggara negara begitu. Ini kaitannya dengan CLS soalnya Bapak. Ya, ini yang menarik ini kan ada proses yang dilakukan oleh penyelenggara negara tadi Pak. Kayaknya saya lebih bagus penyelenggara negara itu kaitan dengan ijazah diduga palsu ini adalah KPU tadi yang perlu diproses lebih awal. Pertanyaannya saya ulang Bapak, pada saat ini atau pada saat gugatan ini diajukan dengan tidak lagi menjabat sebagai presiden, apakah Pak Jokowi juga dapat disebut sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara begitu? Saya rasa mungkin kalau disampaikan ke saya tidak bisa jawab itu. Baik, ya. Karena saya kembalikan pada yang mulia Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, terkait dengan peristiwa yang disengketakan oleh pihak penggugat, ini kan ada pihak-pihak yang ditarik sebagai subjek tergugat. Yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri sebagai tergugat satu. Pak Jokowi ini ditarik sebagai pihak oleh karena sikapnya, oleh karena perbuatannya menolak atas permintaan TPUA untuk memperlihatkan ijazah. Yang ingin saya tanyakan, Bapak mengetahui apa itu TPUA, Bapak? Setidak-tidaknya di dalam TPUA itu bagaimana mengenai susunan kepengurusannya? Apakah Bapak pernah memperhatikan anggaran dasar atau akta daripada organisasi tersebut, Bapak? Saya belum pernah komunikasi dengan TPUA, cuma saya tahunya TPUA itu adalah singkatan dari tim pembela ulama dan aktivis. Tapi Bapak secara pasti tidak mengetahui apakah TPUA tersebut terdapat anggaran dasar atau tidak dan telah disahkan oleh Menteri Hukum atau belum, enggak tahu ya Pak ya. Termasuk maksud dan tujuan dan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan Bapak mengetahui Bapak? TPUA? Ya. Saya hanya kenal dengan beberapa pribadi, saya tidak mendalami tentang organisasi TPUA. Tentang TPUA itu sendiri, maksud dan tujuannya apa, begitu juga langkah atau kegiatan untuk mewujudkan usaha itu seperti apa, Bapak tidak mengetahui. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak, selain gugutan itu ditujukan kepada Pak Jokowi oleh karena tindakannya tidak berkenan memperlihatkan ijazahnya berupa hard copy kepada TPUA, ini digugat pula pihak Wakil Rektor bidang Dikjar, juga Rektor. Oleh karena Rektor maupun Wakil Rektor waktu itu melalui konferensi pers, dia menyatakan Bapak Jokowi adalah sebagai alumni UGM yang tercatat sebagai mahasiswa angkatan 80 dan telah lulus tahun 85 oleh karena memenuhi ketentuan akademik yang dipersyaratkan. Bapak mengetahui hal itu? Saya mendengar. Mendengar Bapak ya, mendengar. Lantas dengan adanya sikap UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sebagai alumni UGM ini dianggap tidak mendukung terhadap hasil penelitian Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa juga oleh Rismond. Bapak mengetahui juga hal itu, Bapak? Ya, bagi saya ini kan debat yang tidak akan berakhir. Iya. Makanya sebaiknya saya sampaikan tadi bahwa iya, pasal 263 ayat 2 itu lebih tepat supaya untuk menyelesaikan masalah ini diperiksa dari KPU saja sehingga tidak perlu ada diskusi panjang lebar seperti ini. Baik, itu masukan Bapak ya, itu saran dan pendapat. Namun dalam hal ini Bapak kan dimintai keterangan sebagai saksi fakta sehubungan dengan peristiwa yang dijadikan sebagai pokok sengketa oleh pihak penggugat dalam perkara ini. Kemudian ada juga tergugatnya adalah
Polri, Kepolisian Negara RI. Nah, mengapa Polri digugat? Ini terkait dengan tindakan yang dilakukan telah menghentikan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh Bapak IG Sujono ya di Mabes Polri. Lantas di mana letak kesalahan Kapolri yang Bapak ketahui untuk menghentikan penyelidikan terkait dengan laporan yang disampaikan atau pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, Bapak? Ya, saya selama di Polri dulu sampai reformasi dulu